Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini kita bertemu di pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu ya, setelah grand launching yang pertama, dan hari ini merupakan pertemuan yang akan memberikan kesan yang luar biasa, Bapak Ibu ya, karena hari ini kita akan mulai mempraktikkan bagaimana penggunaan Millennial Lab ya dalam virtual reality. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Millennial Lab dan IGI Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kita bisa berkumpul bersama tatap maya, insya Allah dalam kegiatan dan kebaikan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini mohon izin perkenalkan saya sebagai moderator, Deden Hendriana, dan yang akan menjadi pemateri pada pertemuan kali ini, mohon saya izin share. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya di sini. Ini dia pemateri kita, master kita hari ini yaitu Pak Hendri Kurniadi. PR Ambassador Millennial Lab. Nah, profil beliau adalah seorang guru produktif kimia analisis SMK 2 Cilaku Cianjur mungkin apa ya, yang senang dengan pengembangan media pembelajaran serta memiliki ketertarikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan beliau S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil pendidikan kimia tahun 2014, kemudian S1-nya juga di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil pendidikan kimia juga tahun 2007, dan beliau mengikuti PPG Teknik Kimia juga sama di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017. Nah, inilah sederet prestasi yang luar biasa yang telah beliau capai. Yang pertama, Third Innovative Teacher Competition West Java Province tahun 2016. Kemudian finalis of the Learning Innovation Competition atau Innobel tahun 2016. Kemudian Research Grant Seameo Kitab in Science SEAKIS tahun 2017. Dan berikutnya adalah Research Grant Seamolek Open and Distance Education tahun 2018. Dan yang terakhir adalah Third Jabar Bermasker Challenge, blog atau artikel kategori tahun 2020. Begitu luar biasa prestasi yang sudah beliau capai Bapak Ibu ya. Ini adalah pengalaman beliau di organisasi, beliau sebagai koordinator pendekar VR, Virtual Reality, Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga sekarang Bapak Ibu ya. Dan beliau pun merupakan Wakil Ketua MGMP Kimia Kabupaten Cianjur tahun 2020 hingga 2022, dan beliau pun sebagai anggota IGI Kabupaten Cianjur 2016. Kegiatan yang beliau pernah lakukan dalam program kegiatan guru penggerak, yang pertama beliau sebagai pengajar praktik Angkatan 2 tahun 2021, kemudian fasilitator Angkatan 6 tahun 2022 hingga 2023, kemudian guru penggerak rekognisi tahun 2022 hingga 2023, dan yang terakhir sebagai instruktur calon pengajar praktik tahun 2022 hingga sekarang. Luar biasa Bapak Ibu, itulah CV dari pemateri kita hari ini, Pak Hendri Kurniadi, SPDGR MPD, Bapak Ibu. Baik, untuk menghemat waktu Bapak Ibu ya, karena kita sudah berjalan 9:19 ini, kita persilakan kepada narasumber kita, Pak Hendri Kurniadi. Kami berikan waktunya sekarang. Silakan Pak Hendri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru ya, para peserta trainer, wilayah 1. Ini alhamdulillah kita bisa bertatap maya dalam ruang virtual. Ini kalau saya lihat di list partisipan luar biasa ya, sudah ada 39. Ini Bapak Ibu guru hebat ya, di sela-sela waktu
istirahat liburnya, masih terus mengembangkan kompetensinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu dalam kegiatan hari ini. Untuk wilayah 1, pesertanya lumayan banyak ya Bapak dan Ibu, mulai dari Kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu ya, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Cianjur gitu ya. Luar biasa bisa bersilaturahmi di ruang virtual ini. Tapi sebelum saya memulai, karena waktu kita sangat terbatas sebetulnya ya, saya ingin mengecek terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Di kolom chat silahkan berpartisipasi. Jika Bapak dan Ibu sudah menginstal Milea Lab Creator dan Viewer, bisa ketikkan angka 2. Jika Bapak dan Ibu hanya salah satu yang sudah menginstal, ketikkan angka 1. Jika belum menginstal, boleh ketikkan angka 0. Kita lihat di kolom chat. Wah, ini rata-rata sudah menginstal ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah menginstal, mungkin kita bisa langsung saja ya. Nah diharapkan Bapak dan Ibu pada pertemuan pagi hari ini sudah membuka laptopnya ya, biar kita bisa langsung praktek. Apakah sudah siap Bapak dan Ibu semuanya? Siap, Pak. Siap, oke. Saya izin untuk share ya. Jadi sebetulnya untuk pertemuan hari ini, kita akan lebih jauh mengenal fitur-fitur dari Milea Lab Creator dan Milea Lab Viewer yang ada di handphone Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini merupakan tampilan awal ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi Milea Lab Creator di Lab. Sampai sini saya yakin Bapak dan Ibu sudah membuka ya. Sudah, Kemudian Pak. saya harapkan, oke, alhamdulillah. Jadi kita santai saja Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu ada kendala, mungkin boleh raise hand, langsung raise hand saja. Kemudian setelah Bapak Ibu membuka tampilan Milea Lab Creator, nah ini yang dikenal dengan kanvas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dipastikan untuk login terlebih dahulu ya ke akun yang sudah didaftarkan di list. Ya, sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, oke, alhamdulillah. Ini saya belum ya. Saya coba ini dulu ya, login dulu. Khawatir ada yang belum. Jadi nanti kurang lebih harus login menggunakan email Bapak dan Ibu. Ya, saya coba login dulu. Karena kalau belum login, nanti fitur-fitur yang ada di Milea Lab Creator itu terkunci pada Ibu. Nah, ini akun saya. Baik, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu sudah login, ya. Nanti Bapak Ibu akan dilihat sebelah kirinya itu ada 2 panel. Yang isinya ada scene, mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia di sini ya, tampilannya ada scene, ada sunting dan seterusnya, ada aset 3D, ada sky, ada background musik, ada interaksi. Ini sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan, nah di sini ada detail terkait akun Bapak dan Ibu gitu ya, detail akunnya, kemudian ada institusinya, ada standpoint, dan ada aset, ada complexity. Ini saya akan jelaskan satu-satu ya. Bapak Ibu, apabila saya menjelaskan terlalu cepat, mungkin bisa tolong diingatkan ya di kolom chat. Yang pertama mungkin kita akan lihat scene dulu. Isinya apa saja? Nah, di scene ini Bapak dan Ibu ada beberapa pilihan. Yang pertama ada scene kosong baru. Artinya betul Bapak Ibu akan membuat scene-nya dari nol seperti ini. Nah, kemudian ada scene template baru. Nah, di sini di Milea Lab juga untuk sekarang
sudah disiapkan beberapa scene Bapak dan Ibu, jadi tidak harus membuat dari nol. Jadi nanti kita bisa mengadaptasi sebetulnya, tinggal dimodifikasi sesuai dengan apa pelajaran yang akan Ibu buat atau temanya apa yang akan diajarkan ke siswa. Bisa lewati tutorialnya. Nah, Bapak bisa milih di sini banyak nih gitu ya. Contoh saja misalkan saya ngambil zat adiktif gitu. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu menggunakan nilai lab ini, koneksi internetnya harus stabil. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya, Bapak Ibu. Yang pertama, dari spesifikasi laptop, kemudian koneksi internet, jadi harus dipastikan stabil. Nah, ini tampilan scene yang disiapkan oleh lab tentang zat aditif. Kemudian dalam scene ini, Bapak Ibu pastikan kita sudah membuat scene. Langkah awal pertama, Bapak Ibu simpan terlebih dahulu. Nah, silakan sesuaikan karena saya mengambil ini dari template yang sudah disediakan. Jadi kita bisa modifikasi mulai dari nama scene-nya apa, kemudian jenjangnya, silakan sampai ke SMA, kimia 10. Jadi Bapak Ibu silakan modifikasi ya deskripsinya. Setelah itu, nah simpan. Dan lumayan agak lama juga sebetulnya. Kemudian setelah disimpan, nah Bapak Ibu pun nanti bisa berkolaborasi ya dengan rekan yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu ada sebuah proyek, Bapak Ibu jauh-jauhan, yang satu di kota A, yang satu lagi di kota B gitu ya. Nah, bisa saling mengirim scene gitu ya. Nanti ada fitur kirim scene. Saya ambil contoh misalkan kita kirim scene-nya nih. Nanti tinggal scene mana nih yang sudah dibuat, misalkan mengenal zat adiktif tadi. Tinggal di checklist. Kemudian nah, ketika akan dikirimkan ke email siapa, tapi yang terintegrasi dengan email juga. Kemudian ini bisa, nah saya kebetulan sudah membuat 2 akun, yang satu lagi akunnya Tuposo. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan rekan yang lainnya untuk membuat sebuah scene. Nah, Bapak Ibu kan sudah membuat scene gitu ya, nanti akan terlihat scene apa saja sih yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini akan muncul nih. Jadi kan sudah di step 1 ya, mengenal zat adiktif. Kemudian dan scene yang lainnya, ini scene yang pernah saya buat kepada Ibu. Jadi untuk sekarang jauh lebih permudah gitu ya, karena ada template yang sudah disediakan. Jadi kita nanti tinggal memodifikasi saja. Kemudian dalam sini ini ada kelas saya, kelas. Nah, ini untuk apa, Bapak dan Ibu? Nanti ini akan di-share kepada para peserta didik. Misalkan saya kemarin sudah, atau kita buat kelas baru, nama kelasnya tadi IPA, ya. Kapasitasnya berapa banyak nih peserta didik yang bisa mengakses, kita maksimalkan saja 50. Nah, ini durasinya berapa lama kelas yang akan Bapak Ibu buat, misalkan 7 hari. Kontennya yang mana nih? Jadi sudah kita save ya, 1 ayo saja. Klik kemudian tambah. Oh, sudah ada yang sama ya, maaf. Kita sampel saja yang
ini deh, kita tambahkan, kemudian simpan. Oh, sudah dibuat juga kayak gini deh. Oke, ternyata sudah beberapa yang sudah saya buat ya. Nanti kalau sudah disimpan, Bapak dan Ibu akan muncul tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, maksimal kelas yang akan digunakan itu 2 Bapak dan Ibu yang diaktifkan ya. Nanti ditandai dengan tanda checklist seperti ini. Nah, berarti ini yang sudah pernah saya aktifkan. Nanti misalkan saya ingin menambahkan tadi scene yang ada unsur ininya, kimia, perpustakaan. Nah, yang akan disampaikan tadi itu kodenya. Nah, tampilkan kodenya. Bapak dan Ibu bisa mengcopy kode ini atau linknya dikirimkan ke peserta didik. Kedua ini. Boleh dipilih salah satu. Ini nanti katanya dengan menyalakan viewer. Ini akan aktif sekali lagi kalau di checklist. Nah, kalau tidak diaktifkan, dia nanti para peserta tidak bisa mengakses. Nah, kalau keluar otomatis ini keluar dari tampilan aplikasi Menalab Create. Nah, itu untuk scene. Kemudian untuk edit, nah ini mirip-mirip saja sama itu. Ada undo gitu ya, ada redo, ada duplikat. Kita ambil contoh. Jadi mirip-mirip dengan Office mungkin ya. Dia ada untuk menghapus, untuk mengatur posisi. Nah, ini yang menarik ya. Ini tadi chat adiktif Bapak dan Ibu. Atur posisi, atur rotasi, atur skala. Kita lihat ya, atur posisi. Saya ingin siswa ini gitu ya, sejak ini kita atur posisinya. Ada W, ada E, ada R. Jadi ini shortcut ya, Bapak dan Ibu untuk mempermudah. Ini ada beberapa sumbu, ada X, Y, Z, Bapak dan Ibu, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ini akan berfungsi jika warnanya berwarna hijau, merah, biru. Maaf ya, hijau, merah, biru. Ini akan berfungsi ketika diklik warnanya menjadi kuning. Contoh gitu ya, saya akan menggeser ke sebelah kiri siswa ini. Ini kan merah ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi kuning, ini bisa digeser objeknya. Geser. Pengen agak sedikit ke atas, hijaunya diklik sudah jadi kuning, baru bisa digeser. Pastikan nampak ya, Bapak Ibu menginjak lantai gitu. Ini maju mundur. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan shortcut di keyboard untuk berpindah kiri kanan untuk koma dan titik. Gitu ya. Nah, ini saya pakai yang di keyboard. Ke atas ke bawah itu bisa menggunakan tombol beberapa shortcut. Selesai ya bagian ini. Kalau Bapak Ibu ingin menduplikat nih, jadi nggak harus ngambil aset. Saya ingin orang siswa ini beberapa, tinggal duplikat saja, kontrol LD, nanti geser-geser. Tampil berapa, ada panel kiri, bisa ketikkan I, panel kanan, bisa ketikkan O, itu untuk menghilangkan geser. Contoh, I, O, nah saya biar tampilannya luas. Kalikan lagi, tinggal klik lagi I dan O di keyboard. Kemudian, nah ini pandangan atas seperti dari di zoom dari atas, Bapak Ibu. Kemudian tampilan kiri kanan dan seterusnya. Nah, biar Bapak Ibu lebih jelas ketika ini objeknya menginjak tanah atau tidak gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tampilkan grid gitu ya, biar sebagai bantuan guidance gitu. Tinggal ketikkan saja huruf G di nah, jadi jelas ya. Jadi ini berapa kotak sih? Nah, antara
Ini namanya player ya, Bapak Ibu, player dengan siswa ini. Ini ada 3. Dan nanti kita akan jelaskan ketika ke bagian aset. Kemudian pengajuan. Nah, pengajuan ini kemarin sempat ada yang nanya, Pak, saya ingin mengajukan ada aset nih, ada objek yang sudah pernah saya buat. Karena ini masih beta ya, Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu bisa mengajukan aset 3D, Skybox, atau BGM, background musik. Tapi karena ini masih beta, jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja bagian aset 3D atau Skybox BGM, nanti tinggal diupload saja. Tinggal diikuti panduannya. Saya kembali lagi. Kemudian nah ini pengaturan ya Bapak dan Ibu. Dalam pengaturan ini bisa merubah bahasa yang ada di aplikasi ini. Hanya 2, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tinggal disetting saja. Kemudian ukuran UI-nya ini akan merubah apa? Ini panel kiri dan kanannya. Dan misalkan perkecil. Nah, kecil kan tampilannya. Kemudian mau buat besar, silakan disesuaikan dengan anaknya Bapak dan Ibu gitu ya. Kita menggunakan cara. Dan penyimpanan sian, nah ini dulu waktu awal-awal tidak ada fitur ini, alhamdulillah sekarang developernya dengan itu sangat baik ya, ketika ada masukan langsung dieksekusi gitu. Ini ada reminder Bapak dan Ibu, jadi per 10 menit nanti ada notif. Kemudian ada penyimpanan secara otomatis, jadi kita tidak perlu save gitu seperti itu, nanti akan auto tersimpan. Oke, ini defaultnya 10 menit 10 menit. Ini sudah di setting. Kemudian bantuan. Bapak dan Ibu tadi lupa misalkan, Pak, ini shortcutnya apa saja sih yang bisa digunakan di kreator ini? Karena dengan shortcut itu akan mempercepat kita menggunakan aplikasi Lab Creator. Nah, ini shortcut yang bisa Bapak Ibu gunakan. Lupa tinggal dibuka aja bantuan data kendalinya apa. Ya. Kemudian ini tentang labnya, aplikasinya bisa, jika ada yang ingin ditanyakan di sini silakan, nanti akan terkoneksi dengan websitenya. Nanti coba scene Anda ini akan terintegrasi dengan Lab Viewer nanti. Jika Bapak Ibu ada masukan silakan. Dari Lab Creator bagian menunya. Kita ke aset 3D Bapak Ibu. Aset 3D di sini ada lingkungan, ada struktur, ada statis, ada animasi. Nah, Bapak dan Ibu, saya misalkan nih ngajarnya kimia gitu. Nah, bisa ngambil nih, ada sini tentang laboratorium, tentang kilang minyak. Nah, ini disesuaikan dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, untuk mendukung lingkungan ini ada struktur. Untuk kimia tidak ada ya strukturnya, kita all saja semua. Nah, ini strukturnya. Misalkan saya membuat gerbang sekolah, ini sudah di-download. Kalau sudah di-download warnanya agak berbeda ya, agak berubah. Saya download ini. Sudah download, kalau sudah download ini warnanya berubah, tinggal ditarik saja, di drag. Oh, jadi berubah ya. Nah, ini ada gerbang, tinggal ditarik saja. Kemudian ada objek yang statis, artinya dia tidak bergerak gitu ya, untuk mendukung pelajaran Bapak dan Ibu. Di sini banyak, silakan dipilih Bapak dan Ibu ya, objeknya mau apa saja. Kemudian kalau ini mau objeknya tidak bergerak, ini ada yang bergerak atau animasi. Nah, kita corona ada ya, coronavirus. Belajar corona COVID. Ini objek yang bisa bergerak Bapak Ibu. Bergeraknya di mana? Nah, sekarang kita akan berpindah ke bagian sebelah. Tapi sebelum kanan ada yang terlewat. Bapak bisa lihat di sini ada yang di atas.
ada yang seperti ini, ada lingkaran gitu ya. Ini sudah membantu Bapak Ibu untuk memindahkan objek juga. Tadi kan shortcut dari dari keyboard gitu ya. Nah, di sini sudah disiapkan juga. Ini untuk menggeser objek, ini untuk memutar objek, ini untuk skala memperbesar, memperkecil objek. Tadi ada W, ada E, ada R. Bisa juga lewat panel-panel yang ada. Ya. Beres ya, sebelah kiri kita berpindah ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada object list. Nah, di sini aset-aset yang sudah ditampilkan di scene ini. Ada siswa, ada banyak. Kemudian di properties, ini kaitannya dengan tadi ada memindahkan objek, ada memutar objek, rotasi, gitu, ada skala untuk memperkecil, memperbesar objek. Di sini ada beberapa pilihan, ada pickable. Pickable itu artinya objeknya bisa diambil pada nah, misalkan ini nih. Nah, ini bisa diambil nih ketika klik nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini-nya itu radius 1,5 meter objeknya bisa diambil. Kemudian kita sudah bikin nih bisa agar tidak sengaja kegeser-geser gitu ya, kita bisa lock saja ini lock gitu ya. Jadi nanti nggak bisa digeser-geser, nggak bisa diklik, nggak bisa dipindah-pindah. Nah, ini biasanya untuk aset 3D lingkungan. Di lock dulu nanti biar tidak mengganggu. Kemudian Bapak dan Ibu ada yang di bawah enable object fisik. Apa itu? Enable object fisik ini, misalkan di sini ada meja gitu ya, ada meja ini. Kalau enable-nya diaktifkan atau ada siswa ini gitu. Siswa ada yang ini gitu ya. Kalau objeknya diaktifkan, ketika kita akan berpindah menuju standpoint berikutnya ke ke tempat standpoint berikutnya, misalkan kita kan nomor 1 dulu nih, nggak ada nomornya. Nanti di nomor 1 kita akan berpindah ke nomor 2. Nah, ketika berpindah ini ada objek di tengah-tengah, misalkan, mohon maaf saya acak sedikit ya. Nah, misalkan siswa ini menghalangi nih. Kemudian kita aktifkan, gitu ya, enable objeknya gitu ya. Terus ini nggak ada siswa. Nah, ini seolah-olah ada di situ. Gitu. Kalau kita mengaktifkan meja, itu mejanya nggak bisa kita tubruk gitu ya. Bisa ditabrak. Gitu. Kemudian ini sudah. Ini standpoint. Nah, standpoint itu ini Bapak dan Ibu, standpoint. Nah, standpoint ini nanti digunakan untuk berpindah dari tempat A ke tempat B. Ini ada listnya di bawah. Ini ada cakra, kita ada YouTube, ada pop-up info di sini. Karena ini bagian dari misalkan ini standpoint pertama ini ya. Isinya YouTube dan pop-up info. Artinya, kalau kita berpindah ke standpoint ini, yang tadinya ini tidak muncul, akan muncul. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di demonstrasi nanti, ini bisa di demo nanti ya, sebelum ke viewer, bisa didemonstrasikan juga di kreator. Ini tidak akan muncul sebelum Bapak Ibu masuk ke standpoint yang sampai sini yang ditanyakan dulu khawatir saya asik sendiri ya. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sama seperti ini. Ini saya menggunakan handphone ya, jadi saya melihat pada Ibu di handphone. Nah, ini tadi objek yang bisa animasi ya. Jadi kita bisa preview animasi. Kita lihat bagian-bagian dari virus coronavirus. Assalamualaikum Pak Henry, izin bertanya. Ya, silakan Pak.
Eh, kalau nah itu seperti itu Pak, saya mau nanya itu tuh. Apa namanya tuh Hmm, cara memunculkan plannya gimana Pak? Memunculkan apa ini tanah ya, munculkan plan tanahnya nah gitu. ini Pak. Nah itu yang kotak-kotak plan tanah. Di Ini. defaultnya kan nggak ada ya, Oh, nggak siap, ada plan tanahnya. Untuk siap, memunculkannya siap. seperti apa Pak? Baik, baik. Nanti Bapak ya ketika di keyboard itu G, Pak. Huruf G. Nah, ini grid. Oh itu di Ya, ininya ya, di model 3D-nya ya. Bapak di keyboard saja. Kalau misalnya nggak ada objeknya Pak, terus kita bisa Hmm? memunculkan tanahnya nggak? Ya memunculkan plan-nya nggak? Kalau misalnya kita pas waktu awal tampilan kan nggak ada ini nih, nggak ada eh, apa, Kosong ya? nggak ada objek ya, ya masih kosong. Nah itu Hmm. kita bisa munculin tampilan plan-nya nggak? Tampilan tanahnya. Jadi biasanya suka lebih tinggi, lebih rendah gitu si objek yang kita buat tuh. Oh, oke. Oke, nanti kita coba dari yang kosong, Pak ya. Kalau waktunya cukup. Ini soalnya Iya, agak banyak ya. iya, Baik, iya. dan Nggak Bapak apa-apa. mungkin tadi nyobanya dari yang sini yang kosong. Siap-siap. Oke, kan nanti Ya kita bisa coba ya. next time Pak ya, kasih. Siap-siap, Pak. Jadi itu Bapak Ibu ya, di kabel bisa diangkat, diambil lombok objek yang tidak bergerak-gerak. Kemudian enable objek jika tidak nabrak. Nah, ke bawah lagi, berarti dalam sini ini ada 100 aset, ada 100 ya. Semakin banyak aset, ini akan mempengaruhi kompleksiti satu lainnya matriks ya. Ini dari hijau akan berubah sampai merah. Artinya, kalau semakin ke kanan, matriksnya mendekati 1 juta gitu ya. Nanti efeknya apa? Ini efeknya ketika mencoba di viewer. Di awal itu akan mendownload dulu asetnya yang bisa dibilang lumayan banyak. Bisa lumayan banyak. Kemudian kita pindah ya, ini selesai di sebelah kanan. Kita berpindah ke sebelah kiri. Tadi kan baru aset 3D ya. Ini kaitannya dengan aset. Sekarang dengan Sky. Sky ini membantu biar lebih terasa feel-nya gitu. Ini kita sedang ada di mana ini minimarket gitu ya, tentang lihat aditif. Itu bisa ganti-ganti nih ininya langitnya gitu. Tinggal dipilih saja mana nih, ya tinggal. Tapi kalau ini parkiran pinggiran pantai, nah, ganti deh di hutan misalnya ya. Kemudian BGM dalam stick ini untuk lebih kerasa lagi kondisinya, kita tambahkan misalkan yang ukulele deh gitu ya, atau kita download dulu deh. Jadi kalau belum download tampilannya seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal play saja yang ukulele. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan misalkan background musiknya ukulele, tinggal di double klik saja. Nah di bagian atas BGM aktif ukulele, berarti background musiknya yang digunakan. Kemudian interaksi. Nah ini yang paling penting. Bapak Ibu, para peserta ini diberikan akses oleh Miralab, akses premium ya, Bapak dan Ibu. Kalau premium itu ininya tidak di lock Bapak dan Ibu nih. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Yang pertama standpoint. Standpoint ini nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ini 13 ya, sebetulnya ini berurut ya dari yang pertama, kedua, gitu. Ya, saya contoh saja. Nah, tingginya, ini penempatannya segimana sih Pak? Gitu ya, penempatan standpointnya. Ini pas di kepala player. Ini 1,1. Jadi artinya nanti ketika menggunakan kacamata VR, itu akan pas gitu dengan pandangan kita. Jadi tidak terlalu melihat ke atas, tidak terlalu melihat ke bawah. Dan pastikan posisinya yang kuningnya harus menghadap, dia harus diputar kan. Nah ini ada rotasi di tubuh. Nah, atas di bagian sebelah layer ya. Ini untuk standpoint.
Nah, standpoint ini paling dekat 3 kotak, paling jauh dari standpoint ke standpoint itu 7 kotak ya, Bapak Ibu. Seperti ini misalkan dari 1 ke 2. Nah, ini dari 1 ke 2 tidak lebih dari 7 grid kurang ini ya. Itu untuk standpoint. Kemudian pop up info. Ini pop up info, tinggal di-drag saja. Nah, pop up info ini nanti akan membantu menginstruksikan apa saja sih yang harus dikerjakan. Kita yang ini yang ada saja ya. Nah, pop up info ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang zat aditif dan aditif? Jelaskan. Bapak Ibu, di sini ada batas maksimal karakter untuk pop up info di sini. Ini karakternya 100 grup ya, 100 grup sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa meminimalisir, mengantisipasi keterbatasan ini dengan menambahkan audio di sini. Tinggal diklik di sini audio. Nah, bisa merekam langsung, bisa mengunggah. Misalnya Ibu sudah pernah merekam nih di handphone, nanti tinggal diunggah saja. Karena saya off dulu. Khawatir tidak awas. Oke. Nah, bisa merekam langsung atau Ibu sudah menyiapkan rekaman. Kita sudah rekam ya, klik tadi rekam gitu ya, kemudian ini sekarang berarti belum, kita coba saja ya. Kalau mereka tinggal diklik tombol ini. Itu yang tentang aditif dan aditif. Jelaskan. Sudah lagi kita cek apakah suaranya sudah direkam atau belum. Apa yang kamu tahu tentang aditif dan aditif? Jelaskan. Oke ya. Apa yang kamu tahu tentang aditif dan aditif? Jelaskan. Nah, ini mungkin saya sinyalnya terbagi jadi kurang jelas ya. Itu Bapak Ibu untuk pop-up. Sekalian bersedia pop-up info Bapak Ibu. Dalam fitur Mineral Creator ini Bapak Ibu bisa menambahkan quiz di sini ya. Untuk asesmennya. Kita ke quiz ya langsung. Nah, ini ada grade-nya A, B, C, D, E gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal geser-geser saja. Sekarang yang saya mau di 50 deh. Oh, tentang dari D ke itu 60 ke 50 misalkan ya. Kemudian yang sini ya tinggal disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Ya, itu 85 sampai 100. Ya, kayaknya silakan ditentukan misalkan 70. Nah, ini untuk kuis ini berapa lama gitu ya pengerjaannya. Misalkan 1 jam. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaannya di sini. Kan pertanyaannya, kemudian saya pilih ini ya, yang ada kuisnya. Nah, ini sudah ada, di Bapak Ibu sudah ada 2 soal gitu ya. Yang perlu diperhatikan pada bagian kuis ini, Bapak Ibu, yang pertama scoringnya. Total scoringnya itu harus 100. Misalkan ini 25. Gitu ya. Kalau 25 ini kuisnya tidak akan bisa digunakan ketika di Mineral Viewer. Ini belum hijau. Silahkan dikondisikan saja. Ini 50 berarti ya. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, baru nanti bisa digunakan. Sekarang saya mau tambah lagi nih pertanyaan baru yang Bapak Ibu.
aplikasi VR, contoh saja ya, yang pertanyaan ini bisa true false gitu ya, bisa benar dan salah kepada Ibu. Baik. Silakan ditambahkan lagi. Ini maksimal opsinya sampai 5. Nah, dalam pertanyaan ini juga Bapak Ibu bisa menambahkan gambar di sini. Nah, lebih seperti ini untuk Luis. Kemudian pada bagian interaksi yang lainnya, Bapak Ibu bisa menambahkan video. Nanti Bapak Ibu bisa memilihnya dari YouTube atau YouTube 36. Bedanya di mana? Kalau untuk YouTube video, dan saya ambil seperti ini, kita sesuaikan tingginya. Bapak Ibu tinggal mengambil saja linknya dari YouTube gitu ya, videonya. Saya ambil. Nanti linknya di kita bisa preview dulu tampilannya, kita cek dulu apakah muncul atau tidak. Nah, Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan di Indonesia. Nah, Namun- ini untuk itu video Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di viewer, jadi hanya kotak ini saja. Kita akan coba bedakan dengan YouTube 360. Dengan link yang sama ya. Ini coba. Akhir-akhir Nah, ini, nanti Indonesia tampilannya dikejutkan dengan wabah 360, virus jadi corona. seolah-olah itu Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan ya. di Indonesia. langsung. Namun, kesiapsiagaan dan pencegahan Ini tidak tetap begitu diperlukan jelas, untuk mengenali tapi nanti kalau gejala di penyakit ini. viewer itu betul-betul akan terlihat langsung, dan yang pasti disesuaikan juga jaraknya dari player ke YouTube Virus 36 2019 novel corona 360. Kemudian portal berikutnya untuk portal, nah portal ini tadi Bapak Ibu di sini kan kompleksitinya hampir 600 juta ya. Ini kalau dipaksakan full, sedangkan kita ada beberapa tempat yang akan dikunjungi, nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan portal ini. Dari tempat A ke tempat B, misalkan sekarang kita ada di zat aditif ya. Nanti saya sudah buat scene lagi, ada scene yang sudah kita buat, misalkan pindah ke lokasi. Ini tinggal ditempatkan saja portalnya, kita akan menuju kemana scene-nya. Tinggal dipilih saja targetnya mau kemana. Jadi mau harus buat scene dulu, jadi portal itu nanti bagian terakhir. Nah, seperti yang ada di gambar ini kan ada beberapa gambar tuh Bapak Ibu, ada yang seperti ini ya. Bisa melihat seperti ini. Ada gambar-gambar.
nampilnya gimana ya kalau ada gambar seperti ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilihannya custom image. Cuma ada nanti batas maksimal ukurannya itu 2 MB. Jadi tinggal import saja. Contoh ya. Sorry. Ini tinggal import saja formatnya JPEG nanti Bapak Ibu. Kemudian ada fitur yang di bawahnya upload video 360, kemudian ada upload video. Jadi ini Bapak Ibu nanti sudah buat videonya, ini tinggal ditambahkan linknya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Kalau tadi tersedia di YouTube, kalau sekarang Bapak Ibu disiapkan ya tersimpan di database Mendelab ya. Biasanya Bapak Ibu ketika masuk di yang kosong saja ya. Ketika sudah mulai tampilan seperti ini, kadang kita menghilang ya. Nantinya tuh ini saya di mana ini gitu ya. Tidak kelihatan. Biar kembali lagi ke fokus ke playernya, Bapak Ibu bisa arahkan di sebelah di bagian aset 3D ya, ada yang gambar seperti orang profil di sini, ini otomatis akan menuju ke player. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini harus dibiasakan. Kalau kemarin misalkan ada pertanyaan nih waktu grand launching, berapa lama sih Pak membuat scene ini gitu ya? Ya relatif ya Bapak Ibu sebetulnya. Nanti di pertemuan berikutnya akan diperjelas kalau Bapak Ibu sudah membuat skenario rancangan awalnya, asetnya apa saja, itu otomatis akan jauh lebih cepat nanti buatan scene-nya. Oke, tadi ada pertanyaan, karena kalau saya bercerita, kalau Bapak Ibu tidak mencoba gitu ya, ini tidak seru gitu ya. Pak, itu putar-putarnya gimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu seperti kalau anak-anaknya suka main game gitu ya, nanti di keyboard itu bisa menggunakan ini kalau saya terbiasa dengan menggunakan mouse ya Bapak Ibu. Untuk mundur majunya itu bisa di scroll saja. Untuk berputar itu bisa klik kanan, bisa digeser gitu ya menggunakan tombol yang ada di keyboard. Misalkan ingin ke kiri. Nah, ini biasanya kalau bahasa Sundanya tuh rada hese gitu ya kalau belum terbiasa ya Bapak Ibu. ASD di situ ya. Maju itu bisa W gitu ya. Kalau untuk turun itu Q. Kalau untuk naik itu E ya. Tapi mouse-nya klik kanannya diaktif. Nah, seperti ini maju mundur gitu ya, berputar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oh, tadi Bapak yang bertanya, boleh diulangi lagi Pak, kalau Nah, ini kasusnya Pak, seperti ini? Pak. Nah, ini Ya, betul. Bagaimana ya. cara memunculkan plan-nya Pak nih, lantainya ya, lantai di Sky yang masih kosong. Oh, kalau contoh tadi kebetulan sih sudah ada Pak ya, eh, sudah ada ininya Pak, Tapi saya nggak ada Pak sudah ya, gimana? disiap. Gridnya mungkin Pak. Kalau itu saya salah tangkap gridnya atau apanya Pak? Nah, sebelumnya sama kayak gini. Nah, kalau untuk memunculkan gridnya tinggal diklik G saja di keyboard. Saya belum bisa praktek ya, menyimak dulu karena sinyalnya kurang. Diklik G Pak di keyboardnya, ada nggak Pak? Halo Pak? Oh iya, siap sudah.
Berhasil. Nah, ini sangat membantu Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak ada grip, ini agak kesulitan nanti kalau menggunakan feeling gitu ya. Ini berapa jauh ya saya pindah-pindahnya gitu. Oke, maksudnya grip ya. Boleh bertanya lagi, Pak? Oh, silakan. Pak Didan, punten nih saya langsung nggak apa-apa. Kalau Iya, saya boleh, dulu Pak. peserta yang sudah. Silakan, silakan. Pak Henti, mohon maaf saya belum bisa praktek karena sinyalnya kurang bagus kalau dua perangkat. Dua perangkat. Ah, siap, Ibu. Ya, kalau untuk aplikasi sih betul ya harus mencoba ya, karena nanti permasalahan yang muncul tuh ketika sudah mencoba Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi ada yang mau ditanyakan lagi, Pak. Kalau pickable sama enable objek fisik ini maksudnya gimana ya, Pak? Pickable, enable. Oke, baik Bapak Ibu. Saya coba ya. Misalkan botol ya. Ini terlalu polos sekali ya. Sini ya, kayak saya tambahkan misalkan. Oh, saya. Coba kelas ya. Biar nggak terlalu sepi ya. Nah, ini kan tadi geser-geser ya Bapak Ibu lah. Yang maksud saya ini ruangannya nanti di lock saja ya. Jadi ruangannya tidak sengaja kita kegeser gitu, nanti agak sulit. Bedanya pickable dengan enable objek. Coba contohkan. Kita tambahkan siswa ya. Oke, ada siswa di kelas. Ini banyak, tinggal dipilih saja. Mau yang gayanya seperti apa, SD, SMP, SMA, seragamnya tinggal dipilih ya. Saya coba tentunya player akan pindahkan ya. Itu nanti kita tambahkan stand point. Kalau kita tambahkan stand point, nanti yang pertama itu munculnya stand point 1. Kita mau berpindah ke sebelah sana ya, menuju siswa ini. Nah, nanti saya tambahkan statis botol ya. Oh, ini botolnya terlalu kecil atau tinggal diganti saja ukurannya. Jadi mau tergantung Bapak Ibu ya, sukanya mau langsung ditarik dari sini silahkan, atau biar proporsional misalkan diubah di sini juga bisa. Kan tidak mungkin ya botol ini melayang kita simpan di atas kursi misalnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu diuji kesabaran ya. Kan tidak mungkin ada botol tembusnya, tidak estetik sekali botol tembus seperti ini. Jadi harus dicek lagi. Nah, harus betul-betul nempel di sini. Nah, tadi itu dengan Pak Dedi ya. Iya betul, Pak. Pickable, Pak. Jadi artinya botol ini bisa diangkat, Pak. Botol ini. Tapi kalau enable objek, nah ini kursi gitu ya, kursi yang tadi. Nah, berarti bentuk fisiknya ada, Pak. Jadi Bapak tidak bisa berpindah
ke menuju standpoint berikutnya karena terhalang oleh benda. Nanti ini kaitannya dengan apa? Kalau Bapak Ibu membuat scene misalkan di perkantoran ya, biar seolah-olah nyata, kan kita tidak mungkin menempatkan standpoint-nya menembus tembok gitu ya. Nah, nanti tolong diaktifkan saja objek-objeknya biar betul real gitu, seperti kita jalan lurus gitu. Jadi nanti mungkin di pertemuan keempat kita akan review gitu ya, Bapak Ibu yang sudah membuat scene nanti akan terlihat enable, kita aktifkan kursi enable object. Bedanya itu sih Pak, kalau pickable itu bisa diangkat Pak objeknya nanti ya. Ini akan terlihat kalau menggunakan Mirrorlab viewer. Begitu kurang lebih Pak Dedi. Dedi ya. Iya, maksudnya pickable tuh di viewernya bisa diangkat sama kita. Nah gini Pak. Nah Bapak Ibu, sebelum menuju ke Mirrorlab viewer di handphone, alhamdulillah Mirrorlab ini sangat baik ya. Bisa mendemonstrasikan dulu gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu, ini kan tadi botol ya. Nah, jadi bisa diambil Pak, gitu si objeknya. Bisa diangkat botolnya Pak. Nanti kurang lebih seperti ini, mungkin lebih jelasnya kalau di viewer ya. Ini mohon maaf, laptopnya karena membuka Mirrorlab mungkin agak nggak begitu smooth ya pergerakannya. Sama ya, nanti di viewer juga ada apa namanya, ada titik putih berpindah-pindah. Bapak Ibu ya. Begitu Pak Dedi mungkin ya, ini sekilas tadi perbedaannya pickable tuh. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi sebelum kita berpindah ke aplikasi berikutnya? Bapak Ibu Zoom-nya menggunakan laptop atau handphone sekarang? Kalau saya menggunakan handphone, Pak. Handphone yang sambil Oh, berarti coba buat sambil nyoba-nyoba itu ya, sambil buka. laras. Oke. Larasnya. Kayak nanti ada rekamannya kan? Insya Allah ada Ibu nanti. Ini saya buka kolom chat ya, ada yang di. Oh, wah, maaf ya, saya terlalu cepat ya. Yang ini kode apa Pak? Nah, ini kode apa Bapak Ibu? Nah, ini nanti yang akan digunakan, yang akan diakses oleh siswa. Bisa menggunakan kode yang sudah saya kirimkan di kolom chat atau link yang sudah saya kirimkan. Ini sekilas untuk Mirrorlab kreator. Nanti simulasi membuatnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang kita berpindah ke Mirrorlab viewer ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Deden sudah mengingatkan. Oke, apakah muncul tampilannya Bapak Ibu? Pastikan Bapak Ibu sudah menginstal di handphonenya Mirrorlab di Play Store.
Jadi saya lihat di kolom chat kan sudah pada install ya. Kita langsung saja. Apa saja sih yang ada di Milea Lab Viewer? Oh sebentar, saya login dulu ya. Ini nggak seru kalau ujung-ujung masuk ini ya. Nah ini tampilannya. Nah nanti Bapak dan Ibu di sini ada dua pilihan. Ada sign in with Google. Kita coba dulu ya with Google. Nanti ini pilih akun yang Bapak Ibu di kreator juga sama ya. Nah, tampilan awal nanti akan langsung ke menu explore. Di sini ada beberapa pilihan tema mungkin ya. Kalau Bapak Ibu lihat panel sebelah kiri ada gambar mikroskop. Nah, ini nanti scene-scene yang berhubungan dengan biologi. Nanti tinggal dipilih sampai bawah nih ada yang gambar kalkulator gitu ya sebelah kiri. Ini berhubungan dengan matematika. Atau misalkan Bapak Ibu lihat yang paling bawah ada kotak-kotak, kalau ini untuk merubah tampilannya saja biar mudah memilih temanya. Nah, ada biologi, ada geografi, ada PKN gitu ya, ada sejarah, matematika, agama, fisika. Jadi tinggal dipilih saja. Ini scene yang sudah jadi, yang sudah disiapkan oleh Milea Lab. Kemudian ke yang bawah, Bapak Ibu, di sini yang bawah di kiri join ya. Nah ini classroom. Classroom ini tadi yang sudah saya kirimkan kodenya ke Bapak Ibu. Nah nanti dimasukinnya di mana? Pas klik join Bapak Ibu. Nah nanti diketikkan di sini. Kalau yang sambil membuka boleh dimasukkan kodenya. Tadi B, kalau saya sudah masuk ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu join ke sini, nanti nama kelasnya Chemistry is Fun. Nah, di sini ada beberapa scene yang sudah saya siapkan. Ada perpustakaan, dari atas dulu ya. Ada industri kilang minyak, ada lab, ada perpustakaan. Nanti Bapak Ibu masuknya ke perpustakaan dulu ya, ke perpustakaan. Nanti Bapak Ibu silahkan ikuti gitu ya. Nanti akan menuju akhirnya tuh di lab gitu. Di sana sudah ada instruksinya. Nah ini ada 3 scene seperti ini, berarti saya menggunakan portal di situ. Dari perpus berpindah ke industri kilang minyak. Kemudian dari industri kilang minyak berpindah menuju laboratorium. Nanti kita coba ya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan join, itu scene yang sudah Bapak Ibu buat di kreator, di laptop. Ini akan muncul di sini. Ini mohon maaf sinyalnya sepertinya kurang bersahabat ya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan nanti ada setting ya. Setting nanti bisa lihat akun Bapak Ibu. Nah kemarin di grup nih ramai gitu ya tentang ini, tentang akun Bapak Ibu. Kemudian bisa merubah juga bahasanya Bluetooth. Kalau Bluetooth ini nanti ada alat yang controller yang bisa diintegrasikan. Kemudian ada tutorial juga di sini. Ada manage data. Tadi kan kalau Bapak Ibu di awal mendownload aset gitu ya, masuk ke sebuah scene, nanti akan terlihat berapa image yang gambar yang sudah di-download. Artinya, tadi di awal kan ada mode offline ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk, kemudian bisa menikmati mode offline gitu. Tapi ada keterbatasannya untuk mode offline ini
tidak bisa mengakses video ya, karena itu misalkan ada link YouTube gitu ya dalam videonya itu nggak bisa. Nah, saya akan coba ke perpustakaan dulu ya Bapak Ibu. Ini tadi kalau ada yang sudah join di kelas silahkan tadi perpustakaan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu nanti ada 3 pilihan. Ada play in VR, ada play in 360, ada play non-gyroscope. Nah, ini kembali ke spesifikasi handphone para peserta didiknya nanti. Kalau peserta didiknya dan fasilitas Bapak Ibu sudah memiliki kacamata VR, boleh menggunakan play in VR gitu ya. Tidak harus yang compact ya Bapak Ibu. Saya pun di sekolah nggak begitu banyak kalau untuk yang compact. Nah, di sini ada cardboard seperti ini. Ini saya dapatkan dari Milalab ya, yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak harus yang besar, tapi lebih bagus. Kemudian itu yang mode VR jelas gitu ya. Kemudian yang play non-giro, kalau play non-giro mungkin menggerakkannya itu tasnya hanya dari handphone. Tapi kalau play in 360, Bapak Ibu nanti bisa menggerakkan menggerakkan handphonenya untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kita ambil yang ada saja deh ya, yang kompos misalkan ini. Saya coba main di non-giro gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya ketika di sekolah, karena spesifikasi handphone setiap peserta didik berbeda, kemudian koneksinya juga perlu dipastikan. Nah, ini biasanya kecepatannya berbeda di sini. Biasanya tergantung dari koneksi internet, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sambil mencoba boleh, jadi nanti kalau ada kendala bisa kita langsung diskusikan. Oke, saya ganti dulu Pak Deden. Iya, Pak. Mungkin kita bisa sambil tanya jawab saja sambil para peserta mencoba. Boleh, baik. Bapak Ibu semuanya apakah sudah mendownload di viewernya di Gawai masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi Bapak Ibu bisa melakukan demonstrasi langsung mungkin ya melalui Gawainya sebagai VR viewernya Bapak Ibu ya. Karena kalau kreatornya kita hanya bisa membuat di laptop karena butuh perangkat yang cukup memadai Bapak Ibu ya. Dan untuk melihat hasil karyanya ya kita bisa melihat melalui Gawai, terutama nanti kalau udah diaplikasikan pada peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hendri begitu luar biasa, dan saya yakin Bapak Ibu pasti nanti banyak pertanyaan ya, karena ini hal yang baru mungkin ya sebagian besar itu kan, ataupun yang pernah mencoba pun ini menjadikan tantangan terbarunya karena sekarang itu pengembangan di Milea Lab-nya begitu luar biasa pesat, karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu ya beberapa perubahannya itu keren banget lah pokoknya begitu. Dan Bapak Ibu pun nanti dalam karyanya bisa mengimport asetnya atau objeknya tidak hanya yang ada disediakan oleh Milea Lab kreatornya Bapak Ibu ya. Bisa juga dari yang Bapak Ibu miliki gitu di luar dan bisa kita import ke dalam Milea Lab kreatornya begitu Bapak Ibu ya. Ini Pak Hendri sudah masuk ke perpustakaan ya nih ya? Nah, ini tadi saya mencari sini yang agak kecil ya, karena koneksinya kurang bersahabat. Kalau Bapak Ibu tadi join di kelas yang sudah saya berikan kodenya, nanti silakan masuk ke perpustakaan terlebih dahulu.
Jadi ini sederhana biar bisa diakses ya. Nah ini Bapak Ibu, gambar-gambar perpustakaan SMK Negeri 2 Cilaku ini saya menggunakan custom image Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain dulu nih biar ada ciri khas sekolahnya misalkan ya. Nanti silakan berpindah. Di sini kan ada titik putih ya. Titik putih, silakan diarahkan menuju standpoint. Sorry. Nah, ini sudah berpindah ke standpoint satu ke standpoint berikutnya. Kita berpindah lagi. Ya, nah seperti inilah nanti silakan Bapak Ibu bisa ikuti. Nanti yang akan muncul Bapak Ibu di aplikasi itu hanya 2 standpoint. Standpoint selanjutnya dan standpoint sebelumnya. Ini standpoint selanjutnya sebelah sini gitu ya. Jadi jangan sampai bolak-balik terus gitu ya, maju mundur gitu ya. Nanti nggak maju gitu ya. Nah, kemudian berpindah lagi. Cepat saja, semoga dari sini banyak pertanyaan ya Bapak Ibu biar bisa mengeksplor lebih jauh. Nanti ini pop-up info. Nah, silakan pelajari tentang budaya kerja ketika LH, materi literasi asam bahasa menuju portal. Nah, ini portal tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi di perpus ini konsepnya saya hanya pengantar saja. Pengantar, nanti diarahkan menuju portal. Izin bertanya Menuju. Mas Hendri. Iya, silakan Bu Ai. Ini Pak, ketika kita mau mengakses, misalkan tadi yang seperti Bapak beri petunjuk tentang untuk masuk ke perpustakaan, ternyata ini harus di-download dulu ya semuanya. Apa bagaimana? Karena di sini yang muncul kita harus download dulu gitu, continue. Nah, seperti tampilan ini. Maksudnya, apakah itu di-download semua atau bagaimana? Oke, baik Ibu Ai ya. Ya, Oke, jadi nanti dilanjutkan untuk mendownload terlebih dahulu ya Bu Ai. Jadi semua aset yang ada di bagian perpustakaan itu akan terdownload. Tadi kan saya ada gambar gitu ya, ada guru di situ, ada pop-up info. Nah itu akan terdownload dulu asetnya. Jadi silakan diklik continue gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi perhatian sebetulnya. Semakin banyak aset yang ditambahkan, semakin besar kompleksiti di menalib kreatornya. Artinya, nanti semakin besar pula di handphone ini harus terdownload gitu. Ini mungkin salah satu menjadi perhatian. Ini karena saya beberapa perangkat terkoneksi internet yang sama, jadi agak lama. Padahal asetnya cuma 29 megabyte. Tapi kalau sudah mendownload di awal, kemudian masuk ke mode offline, itu bisa. Jadi hanya di awal saja sih yang agak lama. Begitu Bu Ai. berarti memakan ini juga ya, memori gitu. Nah, nah ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi membuat scene-nya, ya betul Bu Ai, itu pasti akan memakan memori juga, koneksi internet, makanya dipastikan stabil. Tapi ini hanya di awal saja Bapak Ibu. Makanya ini menjadi apa ya, catatan gitu ya. Semakin banyak aset yang ditambahkan, otomatis nanti ada mendownloadnya agak lama mungkin ya. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki koneksi internet sekolah yang stabil, alhamdulillah itu ya. Nah ini yang saya antisipasi di sekolah, terkadang saya suka memberikan tethering ya Bapak Ibu gitu, tethering ke anak-anak untuk mendownload di awal. Nah kemudian apakah harus per siswa? Gitu, sempat ada yang ditanyakan ketika grand launching gitu. Apakah harus tiap siswa ini? Bisa saja Bapak Ibu mendesainnya itu kan per kelompok ya, dibuat per kelompok. Nah ini Pak Dedi tadi ya yang pickable, di sini ada helm. Kalau diaktifkan pickable-nya itu bisa kita seolah-olah
Begitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi Pak Deden? Ini nggak bisa maju lagi ke ininya Pak, industri minyak. Genesis juga nggak klik. Gimana Ibu? Suaranya agak kecil. Ketika mau masuk ke go to industri minyak itu tidak maju gitu, tidak kebuka yang industri minyak Di viewer Ibu. di viewer ya. Jadi Nah ini mungkin ya. stuck di situ. Oke, saya matikan dulu ya Bapak Ibu koneksinya. Ini biasanya koneksi sih Bu Ai yang harus di Kalau itu berarti makan memori gitu. betul. Nanti di apa di bagian setting Ibu bisa lihat manage data gitu ya. Nanti berapa sih yang di download gitu ya, yang termakan memorinya gitu. Tapi jangan khawatir, pengalaman saya Bapak Ibu tidak terlalu menghabiskan banyak memori kok penggunaan uh, Milalip Viewer ini. Oke. Tanya lagi Pak Henry. Oke, silakan Pak Dedi. Kalau kita udah download di Millennial Viewer-nya ya, apakah untuk penggunaan kedua, ketiga, dan selanjutnya kita harus download lagi atau sudah tersimpan di memori handphone kita? Bisa sudah tersimpan Pak. Mungkin Bapak bisa menggunakan Milalip ini. Kalau misalnya ada tambahan, kita udah edit misalnya ya dari Ya. skin yang awal tuh ada kita nambah misalnya nambah objek. Nah itu bagaimana Pak nanti ke tampilannya? Apakah kita harus download lagi atau sudah otomatis? Ya, pengalaman saya itu akan mendownload ulang Pak Dedi. Gitu. Untuk ini Pak, untuk akun premium ini berapa Ya, lama betul, Pak ya. penggunaannya? Mohon maaf masih diminta. Untuk akun premium, Bapak Ibu berapa lama gitu ya? Nanti bisa dilihat di detailnya. Nanti ada batasnya ya. Sebentar, saya di kreator ya bisa dilihat Bapak Ibu nanti di pojok kanan kalau tadi ada login, di sana ada detail akun Bapak Ibu. Sebentar ya, saya coba share. Ada ya. Nah, bisa dilihat di sini sampai kapan, bisa dilihat di detail akun Bapak Ibu ya, di lisensi berlakunya sampai kapan. Izin menambahkan juga Pak Henry, Ya, silakan Iya. Mbak Wasita. untuk kegiatan trainer for trainer kami berikan fasilitasnya kurang lebih sampai Agustus di tanggal 5 Bapak Ibu. Gitu, karena memang menyesuaikan juga dengan timeline-nya, jadi diharapkan masih ada kurang lebih 1 bulan lebih ya Bapak Ibu ya, bisa mengeksplor aplikasi Milalab Creator dan juga bisa mengimplementasikan secara langsung kepada peserta didiknya. Gitu. Jadi diharapkan bisa digunakan secara maksimal untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, mangga Pak Henry bisa dilanjut lagi. Baik, ini ada yang raise hand. Bu Ai, Bu Ai, apakah ya. ya Bu Ai?
Sudah Pak, udah. Oh, Mohon sudah maaf. Bu Ai. Oh, udah. Boleh diturunkan Bu Ai. Ya, Ini saya baru di nonaktifkan share-nya jadi terlihat ya sekarang. Baik, Pak Henry masih ada yang disampaikan lagi? Mungkin kita ke sesi tanya jawab saja ya, Pak Oke, Deden, kita diskusi. Iya, baik. Terima kasih Pak Henry atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, itu sekilas ya mengenai pendalaman mengenai Milea Lab, bagaimana kita membuat karya dan bagaimana kita melihat hasil karyanya. Jadi memang kita punya dua perangkat Bapak Ibu ya. Di laptop kita membuat karya kita dan di gawai di handphone kita bisa melihat hasil karya yang telah kita buat. Dan ini pasti akan banyak pertanyaan Bapak Ibu ya karena mungkin baru mengenal itu, oh seperti ini gambarannya, oh begini gambarannya begitu ya. Dan memang yang jadi syarat utamanya adalah ketersediaan sinyal Bapak Ibu ya, internetnya ya. Kalau internetnya bagus, baik, insya Allah sih penggunaannya akan tidak kendala begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu selain Pak Dedi, Bu Ai, mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya mengenai materi hari ini, apapun itu yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Henry, dipersilakan. Mungkin untuk 1-2 dulu pertanyaan Bapak Ibu, mangga raise hand dan nanti kita lihat siapa yang bertanya terlebih dahulu. Disilakan Bapak Ibu. saya lagi Pak. Di Oh chat mangga Ibu, Ya. silakan Bu Ai, silakan Bu Ai. sudah saya ketik Pak. Oh Di chat. sudah, oke di chat ya. Ya, insya Allah Bu, nanti kita akan sebarkan rekamannya Bu ya hari ini. Jadi tadi ada yang ngechat juga di di chat ini katanya, oh Pak Henry jangan terlalu cepat begitu. Karena keterbatasan waktu ya, jadi memang banyak harus kita sampaikan itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti ada rekaman ulangannya sehingga kita bisa diulang-ulang lagi Bapak Ibu sehingga biar lebih memahami secara maksimal lagi Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bu Ai ya. Iya. Bu Ai, mohon maaf itu di di unmute dulu Bu Ai. Ah ya. Yang ini Pak, Gimana? yang bawahnya pertanyaannya jika Oh masa ya, akun jika premium masa atau akun aset premium, media oh yang ini sudah berarti yang dibuat. harus menjawabnya dari pihak Milea Lab ya, mungkin Mbak Masita bisa menyampaikan bagaimana jika masa akun premiumnya habis, apakah aset media yang sudah dibuat masih bisa digunakan? Mungkin Pak Henry bisa menyampaikan juga. Oke, baik, izin coba menjawab ya. Senyum-senyum aja ini ya dari tadi. Oke, jika akun premiumnya habis, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi gitu ya? Otomatis nanti ada beberapa fitur yang di-lock ya, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk memperpanjang akun itu sebetulnya Milea Lab ada namanya, sebentar. Bapak Ibu bisa berkunjung ke ini ya, ke websitenya Milea Lab. Bapak, maaf. Bu Lilis, suaranya bisa diperjelas atau diperbesar? Bentar, saya keluar dulu. Maaf Bapak, apa suara saya sudah terdengar? Apa suara saya sudah terdengar? Masih kecil Bu Lilis, belum terdengar. Ya, halo, apa suara saya terdengar? Ya, sekarang sudah jelas Iya. Bu Risma, enggak? Ayo, disampaikan. Bapak, izin saya menjawab untuk bagian ini ya. Oh, mangga, silakan. Iya, maaf. Silakan. Iya.
Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan VR IGI Jawa Barat, nantinya pada saat lisensinya habis 2 bulan setelah masa pelatihan, bisa langsung menghubungi IGI Jawa Barat untuk pembelian lisensi baru. Jadi sebetulnya Bapak Ibu juga bisa langsung ke Milelabnya, tapi untuk yang program ini karena semuanya itu bekerja sama dengan IGI Jawa Barat, Bapak Ibu bisa langsung bisa mendapatkan kode referral pembelian akun baru Bapak Ibu melalui IGI Jawa Barat, dan insya Allah harganya lebih bersahabat. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Henry, Mangga lanjut lagi. Ya, oke, baik, saya lanjut lagi ya. Mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaan itu. Satu lagi ada yang terlewat Pak Deden. Oh, mangga. Tadi ketika sudah mengerjakan kuis ya, itu nanti ngecek nilainya di mana ya Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan kuis. Nanti Bapak Ibu bisa akses juga linknya. Sebentar ya. Nah ini. Udah muncul ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul Pak Henry. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke website Milelab juga ya. Nah, ini ada websitenya. Nanti silakan main-main ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke Milelab Assessment ya. Report ini. Ini untuk mengecek. Oke, saya buat dulu deh dari awal ya. Biar fair. Nanti sign in dengan akun yang terintegrasi di Milelab Creator Viewer. Nanti akan terlihat list kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Classroom ini tampilannya. Ini kelas-kelas yang pernah saya buat Bapak Ibu. Nah, ini misalkan yang chemistry is fun. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Ya, tadi ini tidak bisa diakses, sepertinya sudah mencapai 50 ya, Bapak Ibu, yang chemistry is fun itu. Yang tadi kode kelas yang sudah saya kirimkan. Ini sudah datang. Nah, ini udah ada beberapa, Bu Ai mungkin sudah masuk gitu ya. Kalau meneruskan nanti masuk ke soal, nanti kalau mengerjakan. Artinya list nama peserta di sini ini baru masuk ke kelas yang saya siapkan. Nanti akan terlihat apakah Bapak Ibu mengerjakan soal atau tidak, nanti kita tinggal cek saja. Contoh misalkan ini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan, saya misalkan ini yang sudah mengerjakan gitu ya. Nah, ini kita download gitu ya. Tapi tampilannya akan seperti ini. Saya buat soalnya 5. Di sini ada bobotnya. Per soal itu 20. 20. Oke, muncul ya. Nah, ini kunci jawabannya. Nanti pilihan jawaban siswanya itu sudah jelas ya. Jadi nanti ini salahnya di mana, salahnya di mana. Total skornya siswa itu 80, KKM-nya 60, nanti dia grade-nya B. Ini contoh siswa yang mengerjakan, Bapak Ibu. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita ambil contoh siswa yang tidak mengerjakan. Ini jadi. Oh, saya juga mengerjakan ternyata ya. Ini yang kedua. Nanti kalau yang tidak mengerjakan, tampilannya seperti ini. Dia akan terlihat mana yang sudah mengerjakan, mana yang tidak, mana yang hanya masuk saja, mana yang belum mengerjakan kuis. Gitu. Itu mungkin Pak Deden tambahannya, khawatir terlewat. Ada pertanyaan terakhir mungkin kita di chat ya Pak ya. Katanya apakah ini bisa digunakan untuk beberapa kelas itu atau hanya satu kelas saja? Baik, ini bisa digunakan di Ini sebenarnya bisa digunakan di beberapa kelas ya, Bapak dan Ibu. Nanti tinggal membuat kelasnya aja yang berbeda. Kalau tadi saya misalkan namanya 10 IPA 1 gitu ya. Nanti bikin lagi kelasnya dengan yang sama nggak apa-apa. Tapi kan kelasnya beda.
gitu. Begitu kurang lebih. Mungkin nanti beda Ada di lagi kah? kodenya Pak Henry ya. Ya, Ya, beda di kodenya Pak Deden. jadi Betul. bisa digunakan untuk beberapa kelas Pak Henry ya. Iya, Bapak Ibu kita sudah mencapai waktu di pukul 10.45 ya, 10.50 kita harus kembali ke room utama lagi. Ada pemaparan yang akan disampaikan oleh pihak Millennium. Maka Bapak Ibu ada 5 menit lagi waktunya. Ada pertanyaan kembali yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Bu Eva, mau bertanya? Mungkin bisa di-unmute dulu Bu Eva. Ini dari Pak Dedi, Pak Henry katanya ada pertanyaan di chat. Kalau embed code belum bisa ya katanya. Misal mau embed halaman web virtual lab, bagaimana Pak Henry? Kalau embed selama saya belum bisa Pak, paling bisa disiasatinya menggunakan image saja Pak. Oh, ya. Mungkin begitu Pak Denny ya yang disampaikan. Pak Deden, Ya, saya mau menjawab pertanyaan di kolom chat nih, Bapak mangga, Ibu. mangga. Mohon maaf karena koneksinya ini sangat terbatas ya, karena konek beberapa. Nanti untuk yang belum bisa mengakses kuis, Bapak Ibu bisa arahkan ke bagian bawah ya. Pak, ini kuisnya sebelah mana gitu ya? Kan nanti nggak ketahuan ya Pak Deden ya. Betul, betul. Ini ngejeknya di mana gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa arahkan ke bagian bawah, nanti ada kuis. Aduh, seperti abstrak ini ya, nggak bisa nyoba. Melihat ke lantai Pak Henry Sudah ya. ya melihat ke lantai, nanti ada pilihan kuis di situ Iya, ya. betul. Ada apa? Ada Oke, biar logo garis-garis putih itu Pak Henry ya. ya garis-garis putih. Betul. Nah ini mungkin biar penasaran Pak Riden ya, biar Mangga, nanti minggu depan, Siap. Bapak Ibu lebih ini lagi. Nah Iya, mungkin minggu depan akan langsung praktek membuat scene utuh gitu ya untuk minggu depan. Iya. Motivasi juga Pak Henry ya buat Bapak Ibu yang lainnya semakin semangat lagi gitu. Ya mungkin kalau di awal pasti Bapak Ibu mungkin kita rubah mindsetnya ya. Mm-mm. Eh, Jangan pernah berpikir ini sulit ya Bapak Ibu. Betul. Kalau mindsetnya sudah sulit, wah itu pasti hal yang mudah akan menjadi susah biasanya ya. Ini aplikasi VR yang sangat mudah digunakan sebetulnya. Betul. Hanya drag and drop saja gitu. Betul. Tinggal latihan saja sih, tinggal nyoba-nyoba. Kalau sering insya Allah akan semakin cepat nantinya. Seperti Pak Deden lah, Deden pasti kan udah membuat scene banyak ya. Bisa berkreasi semaksimal mungkin Pak Henry kita di situ. Iya, Kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya berbagi pengalaman, saya bikin materi misalkan seperti Matrix, tapi saya bikin suasana tampilan layarnya itu yang menegangkan atau mau bagaimana itu tergantung kita aja Bapak Ibu. Jadi seperti itu seolah-olah seperti bermain game, tapi dia ikut belajar di dalamnya begitu. Jadi kita bisa berkreasi semaksimal mungkin, sekreatif mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat menyenangkan Bapak Ibu kalau kita sudah terbiasa gitu, dan nggak akan lama gitu ya kalau membuat satu skin juga gitu ya, tergantung kreasi kitanya gitu. Baik Bapak Ibu, sudah mencapai waktu 10.49, mungkin sudah waktunya kita akhiri pertemuan ketiga hari ini. Terima kasih Pak Henry atas pemaparan materi yang luar biasanya, motivasinya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, dan terus semangat, jangan lupa kita masih punya beberapa pertemuan ke depan, jangan sampai putus karena ini ke depannya menjadi ending yang menentukan Bapak Ibu ya. Dan insya Allah ada kabar baik lah Bapak Ibu ya ke depannya ketika kita terus mengikuti kegiatan ini. Mungkin dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu kita kembali lagi ke room utama Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Gigi Jabar, terima kasih Milelem. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Sama-sama. Henry. Ayo mari kita kembali ke room utama Bapak Ibu.
Oke, gimana?